Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah ahibati fillah bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tauhid, dan bagaimana pula perhatian beliau terhadap jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat gigih dan sangat memprioritaskan perkara tauhid. Dan beliau pun tidak menyisahkan sedikit pun celah yang dapat mengantarkan umatnya kepada kesyirikan, melainkan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah beliau tutup, bahkan beliau bendung agar jangan sampai ada umatnya yang jatuh ke dalam kesyirikan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Rabbuna tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan ataupun mensifati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabiyyur Rahmah, Nabi yang sangat penuh kasih sayang terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian, telah hadir kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian, jenis yang sama, yakni manusia, yang dengannya engkau bisa bermuamalah, bisa bertatap muka, bisa bertanya. Min anfusikum. Bagaimana sifat Rasul ini? Allah SWT mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang memberatkan umatnya. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyusahkan umatnya, tidak ingin umatnya merasakan sesuatu yang sangat berat. Jikalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara sesuatu yang berat ataupun yang mudah, maka niscaya beliau akan mencari yang mudah, memilih yang mudah untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, karena sangat berat bagi Nabi SAW apa yang memberatkan umatnya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang dengan membawa agama yang sangat-sangat mudah. Beliau mengatakan ad-dinu yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini sangat mudah bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Dia tidak sulit, justru dia sangat mudah. Dan ketika dia mengamalkan agama ini, dia akan jumpai kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sekali. Harisun alaikum. Kemudian sifat yang kedua, sangat gigih dan berjuang terhadap kalian, yakni terhadap umatnya. Berjuang dalam hal apa ahibati fillah? Dijelaskan oleh para ulama, liwusulil hidayah ilaikum, untuk mengantarkan hidayah ini, menyampaikan petunjuk ini kepada kalian. Beliau sangat gigih, beliau sangat semangat, pantang menyerah, sehingga beliau tidak kenal lagi yang namanya malam ataupun siang. Senantiasa beliau berdakwah malam dan siang. Beliau tidak pedulikan lagi keletihan yang beliau rasakan, luka yang ada di tubuh beliau. Harisun alaikum, karena begitu gigihnya dan semangatnya
untuk menyampaikan hidayah ini kepada kita semuanya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat rauf, pemaaf, sangat lembut dan sangat berkasih sayang. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mustahil jikalau ada sesuatu perkara yang sangat-sangat penting yang merupakan hak Allah tabaraka wa taala kemudian tidak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau ada sesuatu perkara yang akan menjerumuskan umatnya ke dalam lubang kebinasaan, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterangkan kepada kita. Mustahil. Beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah aw yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, tidak ada sisa sedikit pun yang dapat mengantarkan jiwa-jiwa kalian menuju surga Allah tabaraka wa taala dan menjauhkan diri kalian dari neraka Allah, melainkan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita semuanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat-sangat agung, akhlak yang sangat-sangat mulia. Sehingga wajarlah ketika Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat Al-Qur'an yang berjalan. Allahu akbar. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan dan kita amalkan pesan ini. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur. Rumah yang seperti kubur adalah rumah yang tidak ada salat di dalamnya, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada doa, tidak ada munajat. Itulah rumah yang seperti kuburan, rumah yang sepi, rumah yang sunyi, jauh dari cahaya ilahi. Maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, hampa, sunyi, tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada salatnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib, ya, bagi laki-laki di masjid. Selain dari itu, sebaik-baik salatnya hendaknya dia laksanakan di rumahnya. Karena itu lebih tersembunyi, lebih dapat dia menjaga hatinya, dan dia akan merasakan bagaimana rumahnya dinaungi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syaitan akan berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah? Bukankah syaitan tidak akan dapat masuk ataupun bermalam di rumah yang disebutkan di sana doa-doa ketika menutup pintu mengucapkan basmalah? Maka inilah hibati fillah. Nabi kita SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya kuburan itu adalah tempat yang sunyi, bukan tempat solat, bukan tempat zikir, bukan tempat bermunajat, bukan tempat meminta. Wala taj'alu qabri 'idan. Kemudian beliau mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wa sallu alayya. Beliau melarang, jangan sampai kuburannya diagungkan, dibesarkan, sehingga tanpa terasa kalian telah menyembah
ataupun menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sangat cinta, yang mana kecintaan ini sangat memuncak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ahibati fillah, baik dengan salawat Ibrahimiyah, salawat yang senantiasa kita baca dalam salat kita, ataupun tatkala kita menjumpai nama Nabi SAW ketika membaca hadis, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Wasallu alayya, bersalawatlah kepadaku, kata Nabi SAW. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sungguhnya salawat kalian terhadap Nabi SAW akan sampai kepadaku, kata Nabi SAW, dimanapun kalian berada. Maka lihatlah hibati fillah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita dapat menjadikan rumah itu ibarat surga, baiti jannati, rumah yang dinaungi cahaya ilahi, rumah Qur'ani, yang di dalamnya Allah turunkan sakinah, ketenangan, rahmat dan keberkahannya, yaitu rumah yang tidak sama seperti kuburan. Dan Nabi SAW menutup dan membendung segala hal yang dapat menuju kepada kesyirikan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id, kata Nabi SAW, hari perayaan ataupun tempat perayaan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepada Nabi SAW dimanapun kalian berada. Diceritakan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Husain, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjati 'inda qabri Nabi sallallahu, bahwasanya Ali bin Husain ibn Ali melihat seseorang laki-laki yang memasuki kuburan Nabi SAW melalui sebuah celah, lubang. Dia masuk ke kuburan Nabi SAW, kemudian dia berdoa di sana. Maka Ali bin Husain melarang orang tersebut. Lihatlah hibati fillah, kalaulah ini merupakan suatu kebaikan, tentu cucu Nabi SAW ini, cicit Nabi SAW ini tidak akan melarangnya. Akan tapi dilarang oleh cicit Nabi SAW ini, Ali bin Husain. Fanahahu, maka beliau pun melarang orang tersebut. Dan beliau mengatakan, ala uhaddithukum hadithan, maukah engkau aku sampaikan sebuah hadis, sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu, yang aku dengar langsung dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Husain, kakeknya adalah Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau katakan, la tattakhidhu qabri 'idan. Nabi SAW mengatakan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum masajida, wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni aynama kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka ahibati fillah, begitu mudah Islam ini. Ketika kita memiliki hajat ataupun kebutuhan, ingin berdoa, maka berdoalah dari rumah kita. Dimulai dengan salat, kita akui kelemahan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, kemudian kita bermunajat, meminta hajat kita. Kalaulah kita berada dalam keadaan kesusahan, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap kesusahan tersebut, tanpa perlu kita mendatangi kuburan wali fulan. Cukup kita dapat lakukan di rumah-rumah kita sendiri, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa agama yang sangat
yang sangat mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalannya yang lurus, menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita pula di atas tauhidnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak yang kita sayangi dari bahayanya kesyirikan. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.